Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube OSIS SMA Negeri 1 Kejabong pada konten Ngriwis. Ngobrol relax with OSIS. Pada episode kali ini kita ditemenin sama narasumber istimewa. Beliau ini salah satu guru di SMA Negeri 1 Kejabong. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh deh Pak Arifin kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, semoga sehat. Perkenalkan, saya nama lengkap Arifin, ya, salah satu staf guru di SMA Negeri 1 Kejabong. Kebetulan mengajar untuk mapel sejarah. Oke, kalau boleh tahu Pak Arifin ini sudah mengajar di SMA Negeri 1 Kejabong sejak tahun? Mulai tahun 2008. Sudah lama ya Pak? Lumayan. Berapa tahun berarti itu? Banyak tahun. Banyak tahun lah ya. Ya, lebih dari 10 tahun. Pak Arifin alamatnya di mana? Tinggal di Kelurahan Purbalingga Lor, tepatnya di RT 2 RW 3. Kalau lebih terkenalnya sih di Kampung Blumbang kayak gitu. Orang-orang menyebutnya Kampung Blumbang. Dari lahir udah tinggal di sana? Enggak, saya lahir sebenarnya di Jakarta tahun 1972, bulan Agustus, tanggalnya 12. Ngomong soal lahir nih Pak, kan tanggal 1 Juni nanti kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Hari Pancasila. Kita kan tahu ya proses lahirnya Pancasila itu panjang. Boleh diceritain menurut Pak Arifin aja deh runtutan proses lahirnya Pancasila. Oke, terima kasih. Kalau bicara tentang proses atau kronologi, kalau secara detail panjang dan lebar kayak gitu ya, kita coba ringkas. Apa yang saya tahu ini diawali sebenarnya dari mulai melemahnya kekuatan Jepang di Indonesia akibat dari serangan beruntun dari sekutu waktu itu, yang kemudian mengakibatkan memaksa pemerintah Jepang untuk mencoba mengambil hati rakyat Indonesia, ya, untuk mendukung mereka dalam perang Asia Timur Raya yang dikumandangkan oleh Jepang waktu itu, ya, dengan menjanjikan kemerdekaan. Ini salah satu propaganda Jepang untuk menarik hati simpati rakyat Indonesia supaya mendukung kekuatan Jepang melawan sekutu. Salah satu yang dilakukan Jepang untuk kemudian memperkuat hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan salah satu lembaga yang kemudian dikenal dengan BPUPKI, ya, BPUPKI, di mana setelah terbentuknya BPUPKI yang diresmikan tanggal 28 Mei 1945, kemudian dilanjutkan tanggal 29 sehari berikutnya diadakanlah sidang BPUPKI yang pertama. Untuk diketahui saja, BPUPKI itu bersidang 2 kali, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, kemudian tanggal 10 sampai dengan 17 Juni. Nah, kaitannya dengan lahirnya Pancasila, kita fokus kepada sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Di sidang yang pertama BPUPKI itu secara khusus diagendakan untuk membahas dasar negara, ya, untuk melanjutkan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Maka hal yang paling mutlak untuk segera dibentuk, segera dibuat adalah dasar negara. Konteks sebuah negara, kalau kemudian negara itu memiliki dasar negara, ya, yang nanti kita sebut dengan Pancasila, itu menjadi fondasinya. Artinya kalau kita nggak punya dasar negara, nggak punya ideologi, berarti negara itu nggak punya fondasi. Nah, kalau nggak punya fondasi, ibarat sebuah rumah keterpa angin sedikit aja roboh gitu. Jadi
yang paling mendasar yang harus segera dibentuk adalah membuat dasar negara. Nah, ini fokus agenda di sidang BPUPKI yang pertama. Ada 3 tokoh yang kemudian mencoba mengusulkan tentang asas dasar negara ini. Yang pertama Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei, kemudian dilanjutkan dengan Mr. Supomo, dan tanggal 1 Juni tokoh yang ketiga itu Insinyur Soekarno. Nah, kenapa kemudian momen 1 Juni 1945 itu kemudian dijadikan hari lahir Pancasila? Secara khusus Soekarno di sidang BPUPKI yang pertama itu sebenarnya mengusulkan sebuah nama yang kemudian kita disepakati bersama itu menjadi Pancasila. Yang menurut Soekarno itu memang Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kemudian didapat dari sahabatnya yang sampai sekarang pun tidak diketahui sahabat yang dimaksud itu siapa atau teman yang dimaksud siapa. Tapi itu tidak begitu penting. Yang penting memang Pancasila itu sudah dijadikan kesepakatan sebagai sebuah nama. Nah, sesuai dengan namanya Pancasila, Panca itu berarti 5, sila itu berarti dasar atau asas. Berarti Pancasila itu ada 5 asas atau 5 nilai. Maka kemudian Soekarno mengusulkan 5 nilai, 5 asas. Ya, ada kaitannya dengan ketuhanan, kaitannya dengan kerakyatan, ya, dan sebagainya. 5 asas itu diusulkan, ya. Kemudian sebenarnya Soekarno pun tidak hanya mengusulkan Pancasila. Di dalam pidatonya Soekarno pun kemudian mengusulkan apa yang disebut dengan Trisila. Dikompres gitu, dari 5 diusulkan lagi, ini kebagian bisa dibuat jadi 3 gitu. Sosio nasionalis, sosio demokratis, dan ketuhanan. Dari 3 dikompres lagi bisa gitu. Diusulkan kepada sidang BPUPKI, 5 nggak apa-apa, mau 3 ya oke, saya punya yang 1 lagi. 1 juga nggak apa-apa, namanya Ekasila. Jadi ada 3 nama waktu itu yang muncul, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Ekasila itu ya gotong royong. Ya. Tapi kemudian disepakatilah Pancasila. Jadi kita punya 5 asas. Yang kemudian karena kemudian dari segi politik pemerintahan waktu itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan sidang, ya, karena deadlock gitu ya. Itu kan ada 3 usulan, usulannya Muhammad Yamin, usulannya Mr. Supomo, dan Soekarno. Ini mau diterima yang mana kayak gitu, yang akan menjadi dasar negara yang mana. Nah, pembahasan ini kemudian terjadi deadlock, tidak berlanjut. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Karena dasar negara tadi saya katakan kan menjadi fondasi, kita harus punya kalau ingin merdeka dengan memiliki kekuatan. Makanya kemudian begitu jenisnya BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9. Panitia 9 itu sesuai namanya ya, anggotanya 9 orang. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Rami, dan sebagainya. 9 orang yang kemudian juga membahas tentang kelanjutan pembahasan dasar negara. Maka dihasilkanlah apa yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Ya. Isinya Piagam Jakarta itu kemudian menjadi pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi hasil kerja Panitia 9 itu ya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 4 alinea, di mana di alinea yang keempat itu ada Pancasila di situ. Cuma memang di Piagam Jakarta agak berbeda dengan yang sekarang. Ya. 5 sila yang sekarang itu kan diawali dari sila pertama. Apa? Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dan yang kelima adalah sosial yang sekarang ya. Di Piagam Jakarta itu
sila kedua sampai ke 5 sama, cuma beda di sila pertama. Ya, di sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini jadi polemik, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau orang Islam ya pasti pro, karena ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum Islam. Orang Islam pasti setuju banget gitu. Tapi nyatanya Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, arti tidak hanya Islam yang berkembang, tapi juga ada agama-agama lain yang juga harus kita hormati. Nah, pro kontra inilah yang kemudian menimbulkan perubahan pada Piagam Jakarta, sehingga muncul kalimat ketuhanan yang Maha Esa yang bermakna lebih general, lebih umum lah, lebih diterima oleh semuanya. Tidak lagi muncul kalimat menjalankan syariat-syariat Islam di situ. Jadi dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menjadi bersifat umum, orang Hindu bisa menerima, orang Buddha bisa menerima, orang Nasrani juga bisa menerima, semuanya bisa menerima. Maka disepakatilah seperti itu. Dan kalimat itu memang kita gunakan, kita sahkan menjadi dasar negara seperti yang kita hafal tadi. Ya, itu sedikit kronologinya bagaimana kemudian lahirnya Pancasila. Oke, dengan proses yang panjang itu, ya. Menurut Kak Arifin sendiri ya, mengarah ke anak milenial zaman sekarang. Gimana sih peran seharusnya kita sebagai milenial untuk tetap mempertahankan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sementara makin kesini kita ketahui banyak sekali oknum yang ingin menghancurkan, bahkan menghapus Pancasila. Oke. Yang mau disadari atau tidak, ini sebuah fakta betul kalau benar beberapa kelompok, beberapa pihak yang mencoba untuk sedikit banyak menghilangkan begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sejarah tadi, Pancasila itulah nilai-nilai yang sungguh luar biasa, di mana kandungan nilainya itu menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan di Indonesia untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kalau ditanya kemudian bagaimana sih seharusnya kelompok milenial mempertahankan nilai-nilai ini, ya seharusnya diawali dari di mana kaum muda, kaum milenial itu memahami betul makna dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila yang kelima. Harus paham betul ketuhanan yang Maha Esa itu tidak hanya sebatas kalimat berapa kata selesai, tentunya ada makna-makna yang luar biasa di situ. Kalau sampai yang kedua, misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, makna itu dipahami oleh anak-anak muda sekarang, ya tidak hanya dipahami kemudian nanti dihayati dalam dirinya, maka secara sadar dia akan melaksanakan nilai itu gitu. Tapi selama anak-anak milenial ini, orang-orang muda, anak-anak muda ini tidak mengetahui makna yang tergantung dalam Pancasila, ya dia hanya menganggap Pancasila itu hanya sebagai slogan belaka gitu. Tapi sebenarnya ada makna-makna yang terkandung, setiap butirnya itu maknanya luar biasa. Dulu ketika saya sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu diperkenalkan betul-betul 36 butir Pancasila sampai hafal. Tapi mohon maaf sekarang nggak lupa. Dulu menjadi kewajiban dihafalkan 36 butir Pancasila, perwujudan dari 5 sila itu. Ketika kemudian dia dari mulai hafal 36 butir, kemudian dia hayati dalam hatinya, maka dia akan laksanakan sadar tidak sadar gitu. Tapi yang kita lihat sekarang, faktanya ya, dari kurikulum aja lah, pelajaran PKN. Jadi tidak ada anak disuruh kewajiban menghafal 36 butir dan sebagainya. Banyak hal yang esensial yang kemudian sekarang mulai tersingkirkan dari apa yang namanya Pancasila. Ya, ini yang kemudian berdampak kepada pemahaman terhadap Pancasila oleh kaum milenial itu semakin berkurang. Makanya tidak aneh kalau kemarin ada kelompok-kelompok yang mencoba menghilangkan gitu ya, menghilangkan atau mengganti ke ideologi berikutnya. Sejarah kita pun sudah tercoreng
dengan pemberontakan PKI misalkan. Kalau itu memang terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Tapi yang sekarang itu walaupun bukan komunisme, ada kelompok-kelompok yang memang secara nyata ingin mencoba merongrong gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kaum milenial, ya hayati dulu maknanya. Kalau tahu maknanya, makna yang terkandung dalam sila persila dan Pancasila, dia akan bisa menghayati. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, ya seharusnya nggak ada orang patuh begitu kan, tidak ada orang saling mengejek, semua orang sama. Ya kemanusiaan yang adil dan beradab di mata hukum, di mata agama, manusia itu sama. Nah kalau semuanya sudah saling menghormati, ya damai negeri kita. Contoh kecilnya kan seperti itu. Persatuan Indonesia, nggak ada kelompok-kelompok yang kemudian angkat senjata ingin merdeka. Seharusnya gitu. Kan dia menghayati betul persatuan Indonesia kayak gitu. Tapi nyatanya seperti di Papua gitu ya. Dulu zaman Orde Baru di Aceh, gitu kan, ada, kalau Aceh sekarang sudah aman. Sekarang Papua yang OPM itu organisasi Papua Merdeka yang kita sekarang sebut dengan apa ya istilah pemerintah sekarang itu, yang kemudian malah sekarang jadi dianggap sebagai kelompok teroris gitu. Kan ingin Papua itu merdeka. Nah kalau mereka tahu paham betul makna persatuan Indonesia, ya nggak seperti itu. Ya, itu kalau ingin menghayati, atau kelompok muda, anak-anak muda seperti kamu itu kalau kepingin bagaimana mengamalkan Pancasila, ya pahami dulu makna yang terkandung di dalam Pancasila. Gitu. Ya, kan kata Pak Arifin tadi kita harus memaknai dulu Pancasila. Nah, gimana cara memaknai hari lahirnya Pancasila itu di tengah pandemi? Oke, ya. Jadi kebetulan kita makhluk yang namanya manusia lagi diuji oleh Allah dengan adanya pandemi, di mana gerak-gerik kita ya dibatasi karena virus ini memang cukup membahayakan. Nah, momen 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ini menjadi momen yang penting. Ya, pandemi itu tidak akan pernah berakhir kalau kita hanya mementingkan diri sendiri. Persatuan Indonesianya coba kita munculkan. Kalau pemerintah kemudian membuat aturan, ayo kita laksanakan. Jangan didebat, jangan di pemerintah itu membuat aturan di masa pandemi itu kan untuk kebaikan kita. Jadi kalau memaknai hari lahir Pancasila di masa pandemi, ayo kita persatuan Indonesianya kita kuatkan supaya pandemi ini cepat berakhir. Jangan mudik, nggak usah mudik, begitu. Ya, jangan berkerumun, usahakan kita menghindari kerumunan. Insya Allah dengan seperti itu, dengan memahami makna Pancasila di masa pandemi ini, ya, maka kemudian insya Allah negara kita akan cepat terbebas dari virus yang cukup mematikan ini. Ya, jadi kita hayati, kita coba memaknai ini sebaik-baiknya. Katanya dengan Pancasila, ayolah kita mengajak kepada seluruh warga Indonesia untuk bersatu melawan pandemi ini, di mana secara keseluruhan Sabang sampai Merauke itu sudah terimbas semua. Kalau kita hanya secara egois mementingkan diri kita, kumpul-kumpul kan senang. Ya, kamu kepingin sekolah nggak tatap muka? Pengen banget ya. Tapi tahan dulu. Nggak cuma siswanya, bapak ibu guru, para karyawan mas kepingin buat ketemu anak-anak gitu ya, bercengkrama dalam kelas, kan gitu, berinteraksi, belajar, bersendaguro dan sebagainya di kelas, di sekolah. Tapi kita tahan dulu. Ya, kita tahan dulu karena itu akan membahayakan. Ya, nah kita tuntaskan dulu. Semakin kuat kita persatuannya untuk melawan ini, insya Allah semakin cepat kita terbebas dari pandemi. Ya. Terus mungkin Pak Arifin ada saran, ada tips, ada masukan, gimana sih supaya kita benar-benar bisa berkontribusi sebagai milenial dalam keseharian untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Ya, sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan sila yang pertama, sebenarnya ini menjadi inti dari semuanya. Kalau anak-anak muda kemudian bisa secara jernih dan secara ikhlas melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan agama dulu gitu ya. Kalau orang Islam sholatnya dulu jangan ditinggalkan, semua kewajiban-kewajiban di dalam agamanya dia laksanakan. Ini diawali dari situ dulu, ya. Ketuhanan yang Maha Esa-nya dulu. Nanti ketika kemudian anak-anak muda taat dengan agamanya, taat dengan perintah agamanya, maka sikap perilakunya itu sudah akan mencerminkan sila-sila yang berikutnya, begitu. Ya, karena agama sebenarnya Pancasila itu tidak bisa lepas dari pertama ajaran Islam yang seperti yang agama kita begitu ya kita pahami. Ya, Pancasila itu bukan kemudian lepas dari agama Islam. Ya, Islam juga mengajarkan tentang persatuan, menghormati sesama manusia. Jadi kalau kita kemudian melaksanakan kewajiban kita dari aspek agama, kita taat dengan nilai-nilai agama yang kita anut, ya tidak hanya Islam. Saya pikir semua agama kan baik, ajarannya baik. Nggak ada agama yang mengajarkan tentang harus membunuh, harus nggak ada kan? Semuanya pasti baik. Hindu ya mengajarkan hal yang baik, Buddha ya demikian juga dengan Nasrani, ya, Konghucu itu mengajarkan kita semua yang kemudian memiliki keyakinan masing-masing itu laksanakan ajarannya sesuai dengan yang diajarkan oleh keyakinan masing-masing. Nanti secara sadar atau tidak sadar, ketika kemudian seseorang itu melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik, maka dia akan berperilaku, bersikap untuk yang lainnya, kehidupan bersosialnya akan bagus, ya. Kalau kita silaturahmi kan gitu ya, kita diajarkan untuk bersilaturahmi, saling menyapa, saling tersenyum. Senyum itu ibadah gitu. Cuma untuk masa pandemi ini senyumnya nggak kelihatan karena pakai masker. Tapi kan raut mukanya kelihatan gitu. Ya, itu seperti itu gitu. Sebenarnya mudah sekali. Intinya bagaimana kemudian anak-anak muda, tidak hanya yang muda lah ya, semuanya saja, kalau dia menjalankan agamanya dengan baik, ajaran agamanya dengan baik, maka semua nilai Pancasila dari nomor 2 sampai nomor 5 ya, secara sadar tidak sadar dia akan berperilaku, bersikap baik juga, ya. Dia akan menghormati negaranya, ya. Kalau negara diserang, jihad fisabilillah, gitu. Karena dia tahu dia melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, ya. Bukan teroris, ya. Tapi ketika dia memahami ajaran agamanya, semua aspek atau makna-makna dalam Pancasila itu pasti akan masuk ke dalam tubuh masing-masing, sehingga sikap yang dia keluarkan itu sudah akan mewujudkan nilai-nilai dalam Pancasila. Itu menurut pandangan saya. Oke, terima kasih ya Pak Devi atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lama lagi nanti. Siap, insyaallah. Semoga peringatan hari lahirnya Pancasila bisa dimanfaatkan untuk meneguhkan komitmen masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial, untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, saling toleran, hidup rukun, gotong royong, serta melawan paham-paham anti Pancasila yang mengancam persatuan bangsa kita. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Demikian konten rilis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.